Halo Sobat Lahan, kali ini kita berada di lahan tomatnya Mas Ridwan. Lokasinya berada di Desa Prayungan, Kecamatan Saung, Kabupaten Ponorogo. Kita akan mereview ya bagaimana Mas Ridwan ini bertani atau berbudidaya tanaman, khususnya saat ini tanaman tomat. Menurut keterangannya beliau itu nggak tanam hanya fokus pada satu jenis tanaman ya, artinya beliau ini tanam menyesuaikan musim. Saat ini beliau sedang tanam tomat, tapi nanti ketika setelah di lahan sebelah lagi nanti ketika musim kemarau akan tanam melon. Tanam melon iya, tomat iya, padi jagung iya, cabai juga iya. Beliau menyesuaikan musim sehingga secara hasil insya Allah selalu maksimal. Lahannya Mas Ridwan ini lahan janda teman-teman ya. Sebelumnya ditanami bawang merah. Ini mulsanya aja sudah mulsa bawang merah, ukuran bawang merah ini. Jadi benar-benar mengefisiensikan biaya. Mulsa habis bawang merah pun bisa digunakan untuk tanam tomat. Dan walaupun lahan janda, berkat olah lahan dan perawatan yang maksimal, tanamannya pun tetap bagus. Dan uniknya lagi, lahan ini seluas sekitar 1 kotak ya, 0,14, terus berada di tepi jalan. Nah sebenarnya di desa terutama di area sini ya, area Prayungan, Sambit itu terkenal dengan melonnya. Ketika musim kemarau pasti banyak yang tanam melon. Ini sudah terlihat mulai itu sudah ada yang jualan. Menurut keterangannya Mas Ridwan, beliau pun nanti juga akan tanam melon di lahan sini dan lahan yang sebelahnya lagi, lahan yang lain. Habis jagung nanti akan tanam melon. Tinggal nanti melihat cuaca. Kita doakan semoga hasil panen tomat ini akan berlimpah dan menghasilkan keuntungan yang berlipat. Karena tanamannya wis bagus kok, ini jos loh. Lihat buahnya loh, sampai sing wis gede sampai sing kembang masih ada. Dia akan berubah terus dan akan berbuah lebat. Jenisnya tomatnya Mas Ridwan ini adalah servo ya teman-teman. Karakternya buahnya bisa banyak, terus dagingnya tebal kayak gini. Saat ini sekitar umur berapa ya? Kalau nggak salah 60-an. Terus ini sudah masuk fase generatif lanjut yang hampir panen. Kalau kita lihat sekilas beberapa ada yang mulai memerah. Ini yang ini belum. Ini ya paling sekitar 2-5 hari lagi merah, akan panen ya ini ya. Nah salah satu kunci yang disarankan Mas Ridwan kemarin itu aplikasi pupuk mikro yang terutama mengandung kandungan boron, silika itu sebagai penguatan buah. Terus kemudian sebelum itu mencegah bunga rontok ya, sehingga buahnya lebat seperti ini. Nah kemarin katanya Mas Ridwan juga mengaplikasikan yang kalau nggak salah mereknya Boril Plus, itu katanya ada kandungan kaliumnya, ada silikanya terutama itu, dan ada boronnya, sehingga ya ini hasilnya buahnya lebat. Ya nggak hanya satu itu aja kuncinya, tapi itu salah satu kunci utama juga ketika fase generatif diaplikasikan pupuk tersebut, pupuk atas ya. Di fase generatif saat ini itu untuk mengurangi energinya ke daun, makanya dilakukan pruning biar energi yang dihasilkan dari tanaman itu fokus kepada buahnya seperti ini. Dan di daun-daun bawah, cabang-cabang bawah itu dihilangkan atau di pruning, sehingga tanamannya akan fokus pada buahnya seperti ini. Terus kalau terkait pencegahan fungi insek, menurut Mas Ridwan itu baik pengamatan atau dilihat dari segi tanamannya. Kalau memang segi inseknya aman ya nggak diaplikasikan dulu. Kalau dari segi fungi kan ini sudah menuju kemarau ya, hujannya jarang, sehingga minim juga penggunaan fungi. Kalau dari segi nutrisi, jadi Mas Ridwan itu sudah memenuhi semua nutrisi, makronya NPK-nya komplit, kemudian mikro seperti tadi penggunaan boril tadi itu juga sudah diaplikasikan, sehingga tanamannya sehat karena nutrisinya tercukupi. Sobat Lahan, faktor yang penting juga yaitu ketersediaan air. Ketika air itu tersedia,
kita nggak akan kebingungan untuk irigasi tanaman, sehingga tanaman itu akan sehat. Nah ini lahannya tepi jalan, terus kemudian sumurnya juga besar, dan secara teknis ini mudah untuk irigasi di lahan sini. Ini buktinya. Nah tong ini fungsinya nanti untuk mengaduk nutrisi, mengaduk fungi insek sebelum dispraykan di tanaman. Sobat lahan, kunci selanjutnya terkait pengolahan lahan ya teman-teman. Jadi menurut Mas Ridwan, pengolahan lahan itu penting sekali, terutama pada lahan janda seperti ini. Jadi pengaplikasian trichoderma seperti merek trichoba itu, kemudian asam humat, humigro bagi pembina tanah, kemudian seperti bakteri-bakterian, ada hormona, ada kayak E4, terutama hormona itu sebagai fiksasi nitrogen. Itu penting sekali sebagai perbaikan tanah, sehingga tanahnya itu sehat, tanaman akan bisa tumbuh dengan baik, tidak akan mudah terserang penyakit. Ini terbukti minim sekali yang terserang penyakit, bahkan 0% kayaknya ya, bisa dilihat ya. Sekarang harganya 9.000 terakhir ya. 9.000 di tomat itu wes luar biasa sebetulnya. Jadi dengan hasil yang sebegitu banyaknya ini, kemudian harga 7.000, bisa dibayangkan cuannya itu sekali panen bisa sampai 2 kintal misalnya. 2 kintal kali 7.000 berapa? 1.400.000 sekali panen. Dan tomat itu bisa belasan kali panen, bahkan puluhan kali panen. Oke sobat lahan, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana budidaya Mas Ridwan pada komoditi tomat. Next, ikuti terus Masan pada lahan-lahan selanjutnya di Lahan Pedia.